Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar pada tutorial CentOS yang ke-13. Pada video tutorial kali ini kita akan membahas terkait mail server pada CentOS dan implementasi webmail server ya. Jadi mail server adalah sebuah aplikasi dalam server yang berisi program atau fitur yang dapat melayani sistem pendistribusian pengiriman pesan secara elektronik atau email. Protokol yang umum digunakan dalam mail server adalah SMTP, POP3, dan IMAP. SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol digunakan sebagai standar untuk menampung dan mendistribusikan email, sedangkan POP3 atau Post Office Protocol versi 3 dan IMAP adalah agar kita dapat mengambil dan membaca email secara remote ya, dari akun yang satu ke akun yang lain. Oke, langsung saja kita ke proses konfigurasinya. Kita masuk ke server, kita login. Oke, sebelumnya kita pastikan ya, kita dapat melakukan kita memiliki domain untuk layanan DNS kita untuk mail kita ya. Jadi kita buat dulu domainnya. Kita masuk ke bagian name spasi forward. Oke, kita tambahkan di baris paling bawah ya. Tambahkan mail in A10.1. Terus kita tambahkan mail exchanger-nya in mx10 mail. Ya, kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita harus melakukan hal tersebut juga di sisi reverse-nya. Jadi kita ubah dari forward ke reverse. Kita tambahkan satu baris in ptr mail. Oke, kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita lakukan proses restart layanan name-nya ya. Restart name, layanan DNS-nya kita restart. Selanjutnya kita akan melakukan proses instalasi paket mail servernya, yaitu paket Postfix dan paket Dovecot untuk kurirnya. Oke, kita tinggal tunggu hingga proses instalasinya selesai. Oke, proses instalasinya selesai. Sebelum kita memulai konfigurasi, kita harus alangkah baiknya kita backup konfigurasi default dari main.cf ya. Kita backup ke main.cf.backup. Oke. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi ya, mengkonfigurasi file aslinya tadi yang sebelumnya kita sudah buatkan backup. Nah, di sini kita akan konfigurasi beberapa hal ya. Di antaranya adalah my hostname. Kita ubah, kita hilangkan tanda pagar. My hostname-nya kita masukkan domain email kita. Mail. Ya, kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita cari baris my domain. Kita hilangkan tanda pagarnya. Kita ganti menjadi domain utama kita. Selanjutnya kita cari baris my origin. Kita hapus tanda pagar. Kita setting my hostname. Terus inet interface. Kita hilangkan, kita berikan tanda pagar dan kita hilangkan pagar pada baris inet interface, my hostname dan localhost. Oke, selanjutnya kita masuk ke baris my destination, Ctrl W, my destination. Nah, di my destination ini kita tinggal
localhost. Oke, kita hilangkan tanda pagar pada baris ini, my hostname localhost.mydomain localhost, my domain. Oke. Terus kita cari baris my networks. Oke. My networksnya kita hilangkan tanda pagar, kita ubah ini menjadi network yang kita gunakan 192.168.10.1.10.0/24 dan kita tambahkan di bagian paling belakang 0000/0 agar layanan mail kita dapat diakses dari mana saja. Kita cari baris home_mailbox. Oke, kita hilangkan tanda pagar, simpan. Kita cari lagi baris untuk SMTPD banner. Oke, kita hilangkan tanda pagar, kita hapus bagian mail name-nya, kita simpan. Nah, pada baris paling bawah kita akan tambahkan beberapa pesan berikut. Message size limit. Nah, ini untuk membatasi pesan atau ukuran dari pesannya. Terus kita setting mailbox size limit 073. Terus kita masukkan SMTPD SASL type. SMTPD SASL pet private. Security options. Local domain. SMTPD kita setting permit my networks. Oke, setelah itu kita simpan, kita restart ya, kita cek konfigurasinya. Jika ada kesalahan, harusnya jika sudah tidak ada kesalahan, biasanya dia langsung bisa kita restart. Oke, ada kesalahan ya, kita coba cek di journal.exe transport. Kita coba cek satu persatu. Oke, problem yang ada tadi itu hanya bermasalah pada bagian untuk name servernya ya. Jadi kita lupa menambahkan bagian name servernya di bagian atas. Oke, kita lanjut pada proses konfigurasi firewallnya, pengaktifan firewallnya. Jadi ketikkan firewall cmd min add service smtp minus permanen. Kita reload ya, sukses menambahkan SMTP ke firewallnya untuk di accept. Kita reload, sukses. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi mail kurirnya atau dovecode-nya. dovecode.conf/etc dovecode.tag. Kita edit ya, kita konfigurasi dovecode.conf. Nah, di sini kita cari baris protokolnya. Protokolnya kita hilangkan pagar, listennya. Oke, selanjutnya kita simpan. Kita masuk ke baris konfigurasi dovecode/conf.d/10.master.
10-master.conf. Kita cari baris Unix listener. Oke, ini ya, kita hilangkan tanda pagarnya. Kita tambahkan aturan user postfix group postfix. Selanjutnya kita edit lagi untuk SSL-nya, untuk kita disable karena kita tidak akan menggunakan fitur SSL yang ada pada Dovecot-nya ya. Require-nya kita ubah ya. SSL require-nya kita ubah dari require jadi no. Oke, sudah. Kita tambahkan kita add portnya, ada di port untuk 1110 dan 143 permanen. Terus kita setting firewall CMD-nya, reload. Terus kita restart, kita enable dulu sistem CTL, kita start Dovecot. Terus kita enable, kita restart. Oke, selanjutnya kita akan melakukan mendownload paket untuk sampai dengan saat ini layanan mail kita, mail servernya sudah jalan, harusnya sudah jalan. Kita coba lakukan telnet ya, telnet 192.168.10.1 spasi 25. Oh ya, jangan lupa kita install dulu paket telnetnya. Jadi jika kita sudah bisa melakukan proses telnet di sisi server, harusnya di sisi kalian juga demikian. Kita telnet. Oke, artinya berhasil connect ya. Quit. Kita akan mendownload paket mailnya. Jadi caranya adalah wget spasi, ini linknya, Rainloop. Kita akan menggunakan CMS webmail client milik Rainloop, repository /webmail/ /Rainloop minus latest.zip. Oke, proses downloadnya sedang berjalan. Oke, selanjutnya kita akan melakukan proses ekstrak ya. Kita akan ekstrak, kita cek dulu. Oke, Rainloop-nya sudah ada. Kita akan ekstrak unzip spasi Rainloop min-d. Destination-nya kita akan ekstrak tujuannya ke direktori Rainloop yang ada di var www.html. Oke, sudah di ekstrak. Selanjutnya kita akan ubah permissionnya, fin var www.html Rainloop type d untuk direktori exec chmod 755. Terus kita ubah dari exec-nya. Selanjutnya untuk file kita ubah dari 755 ke 644 ya. 644. Oke, jika sudah, kita ubah permission hak kepemilikannya. Kita ubah Apache agar dapat diakses secara publik. HTML Rainloop. Selanjutnya kita akan ubah chon-nya. Chon spasi min-r spasi min-t httpd system read to write content min-t untuk var www html Rainloop data ya, kita chon. Selanjutnya kita set symbol, kita aktifkan akses min-p spasi httpd can network connect, kita on kan.
Oke, kita tinggal tunggu. Oke, selanjutnya kita akan buat virtual hostnya nano/etc/httpd/conf.d. Tampil interface dari rain loop-nya. Nah, karena ini masih baru ya, masih baru kita belum memiliki akun, jadi kita harus setting beberapa hal. Jadi kita masuk ke admin. Untuk username-nya admin, passwordnya 1 sampai 5. Itu sudah default dari developernya. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi domain ya. Kita akan tambahkan domainnya, add domain. Kita masukkan mail.domain kita ya, format domain kita. Oke. Kita setting, kita aktifkan sort login agar ketika kita login kita tidak perlu mengetikkan secara lengkap ya. Contoh user walitumar@mail.walitumar.net. Jadi kita tinggal mengetikkan username tersebut. Oke, selanjutnya kita tes. Oke, sudah aktif. Terus kita add. Nah, ini sudah ada. Selanjutnya kita akan mengetes di sisi loginnya. Loginnya default domainnya mail.walitumar.net. Oke, ini settingan-settingan dasarnya. Kita bisa ubah untuk rain loop-nya. Welcome to Walitumar mail. Kita kontak ya, kita bisa setting ini security-nya dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita akan membuatkan user untuk kita akan melakukan proses uji coba. Jadi kita buatkan user pertama itu adalah user Charles. Kita setting passwordnya. Selanjutnya kita add juga user untuk Richard. Kita setting passwordnya. Oke, kedua usernya sudah ada. Selanjutnya kita bisa tes untuk login. Jadi kita buka tab baru, mail. Kita coba login pakai Richard. Kita login. Authentication violet. Oke, kita coba setting pada bagian ini. Kita coba ubah walitumar.net. Oke, sebelumnya kita gagal dalam login. Hal tersebut dikarenakan kita melupakan mengkonfigurasi untuk mail location. Mail locationnya itu ada di mail.conf nano/etc confd10mail.conf. Di sini ada baris mail locationnya. Jadi kita harus menambahkan letak penyimpanan pesannya ya, yaitu mail locationnya maildir. Kita simpan di home directory user tersebut dan kita setting pada folder maildir. Jadi masing-masing user akan memiliki directory maildirnya. Selanjutnya kita bisa langsung tes ya. Kita bisa langsung tes. Misalnya kita login pakai Richard. Oke, berhasil login ke usernya Richard. Richard@mail.walitumar.net.
kita coba kirim email ya, dari Richard kita coba kirim email ke charles@mail.walidumar.net. Oke, kita coba send. Oke, pesan terkirim ya. Pesan terkirim. Selanjutnya kita bisa melakukan login ke akun Charles. Kita login ke akun Charles. Paste. Nah, di sini sudah ada email baru. Ada pesan email baru dari si Richard. Selanjutnya kita bisa reply ya. Kita bisa reply. Kita bisa send. Ya, harusnya si Richard juga sudah mendapatkan pesan yang sama. Oke. Hello bro, I'm fine. What about you? Oke. Cukup mudah untuk proses konfigurasi layanan mailnya. Jika ada kesalahan, kekurangan, silakan berikan masukan dan saran. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.